Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Cancer, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di bulan Desember 2025. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Cancer, ini dia. Nah, ada energi dari Four of Cups reverse, berikut ada energi dari oke, kemudian ada di itu, berikutnya ada ini. Nah, kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini ya. Kemudian ini, berikutnya ada di sini, kemudian ada di sini, dan kemudian ada energinya di sini. Ya. Jadi kalau melihat ini hubungan kalian berdua di belakangan hari memang sudah dingin ya. Memang kayak kelihatan seperti sudah anyep aja lah gitu. Walaupun katakan belum ada di situ ya obrolan tentang perpisahan, namun secara emosional bisa aja di saat sekarang kalian sudah terpisah gitu ya, dan akan berkelanjutan energinya hingga nanti sampai akhir bulan Desember. Mari lihat ya. Jadi kayaknya kalian berdua ini tuh sudah capek ya, sudah capek berbicara, sudah capek saling mengungkapkan tentang apa yang ada di pikiran, apa yang ada dalam perasaan. Bisa-bisa walaupun sudah saling terbuka seperti itu, namun untuk bisa mampu ya mengerti, memahami, ini tuh agaknya masih menjadi sebuah hal yang sulit ya bagi kalian berdua gitu loh. Kamu masih gagal memahami dia, si dianya juga demikian kepada kamu. Jadi daripada kalian sibuk di situ tuh ribut ya, sibuk untuk adu argumen, sibuk berantem gitu ya. Jadi akhirnya kalian berdua lebih cenderung memilih untuk silent treatment gitu lah. Jadi kalau dalam rumah tangga bisa-bisa ya kalian ini ya hanya ngomong yang penting-penting aja. Kalau yang tidak penting ya lebih banyak didiemin aja gitu ya. Dan interaksinya kalian berdua juga interaksi yang mari lihat hanya seperlunya saja gitu ya. Jadi kehangatan dalam relationship ini agak-agaknya sulit didapat. Tapi ya kalau menurut Mari pribadi sih ya, situasi kayak gini tuh masih lebih bagus ya daripada kemudian terus-terusan ribut, terus-terusan berantem gitu ya, situasi memanas terus. Mendingan ya dingin seperti ini, walaupun tentu situasi begini sih bukan situasi yang ideal ya, terutama dalam rumah tangga gitu loh. Ya sama aja sih sebenarnya dengan pacaran gitu ya. Nah, dan memang kalau Mari lihat ini tuh seperti masih, memang ini fasenya gitu loh. Memang ini tuh hal yang kalau dilihat-lihat sih cukup lazim ya terjadi di dalam sebuah relationship gitu loh ya. Ada masa-masanya hangat, mesra, romantis gitu ya, ada mampu memahami, mengerti, tapi ada masa-masa justru gambaran yang sebaliknya. Nah inilah yang sekarang sedang kalian lalui itu ya bersama dengan si dianya. Nah jadi kayak sudah mulai ada ceritanya napsi-napsi di sini ya, mulai aku, kamu, mulai ada di sana gitu loh ya. Jadi yang untuk mempertimbangkan tentang pasangan, Mari lihat sudah semakin berkurang lah di sini. Walaupun tentu karena kalian berdua memang tabiatnya juga bukan orang yang liar, bukan orang yang ndak tahu peraturan gitu ya. Jadi sehingga ya walaupun sudah ceritain napsi-napsi, ndak ada pakai energi saling mau menyakiti, tidak. Jadi modelnya kalaulah tidak bisa membahagiakan tetapi masih ada pemikiran jangan nyakitin deh gitu lah. Jadi ndak ada kayak energi sarkas gitu loh, pancing-pancing keributan, nggak ada Mari lihat
ya, biasa-biasa aja di situ modelnya. Jadi mengisi relationship yang diam-diam seperti ini tuh bisa aja bukan diisi dengan kayak wah aku lakukan ini supaya dia cemburu gitu, nggak ada. Aku lakukan itu supaya dia merasa tidak tenang gitu, nggak ada. Ya tetap tertibnya di sini, tetap tertib. Jadi kayak nggak mau mencari perkara tambahan baru gitu loh, ya nggak ada. Gitu, walaupun kalian tidak hangat tapi juga tidak mencari kehangatan di luar sana, nah gitu ya. Nggak ada pemikiran yang demikian, gitu loh. Kalau tidak bisa merasa puas dalam relationship ini, tidak dengan sebegitu liarnya ya mencari kepuasan secara ugal-ugalan di luar sana, enggak. Mari lihat ya. Jadi memang belum menghangat tapi juga tidak bertambah isunya di relationship kalian. Nah sama aja kalau dengan yang pacaran. Nah mungkin kalau yang pacaran sih lebih kayak terasa banget ya suasana yang seperti ini gitu ya. Jadi mau ini tuh kayak lupa sekejap gitu loh. Kamu lupa sekejap bahwa dia ada ya. Nah dia juga demikian, lupa sekejap bahwa kamu masih ada gitu loh ya. Tapi bukan namanya sekejap ya, berarti bukan yang panjang gitu ya. Paling-paling kayak 1 hari bisa terlupakan tentang satu sama lain, tapi besoknya inget lagi gitu. Hanya saja untuk ber-effort ya, untuk kayak berusaha, udah dah aku minta maaf aja. Nah itu nampaknya masih belum. Udahlah aku aja yang berinisiatif duluan ya, merubah kondisi keadaan ini. Nah itu masih belum, memang masih belum. Masih yang kayak seperti kalau boleh dikatakan masa bodoh ya, udahlah gitu. Masih kayak gitu aja modelnya kalian. Udahlah nantilah kalau mau kembali lagi mesra-mesraan entar aja lah gitu. Jadi kayak sedang berusaha untuk menyamankan diri ya, walaupun situasinya tidak benar-benar benar ya untuk sebuah hubungan gitu ya. Tapi kayak berusaha aja untuk diterima gitu loh. Berusaha untuk mampu beradaptasi gitu ya. Jadi yang tadinya misal Cancer, kamunya itu tuh dalam hubungan seneng nih kalau curhat gitu ya, curhat sama pasangan gitu. Nah jadi kemudian belakangan hari kamu beradaptasi untuk udahlah nggak usah curhat-curhat dulu lah gitu ya. Kalau nggak ada temen yang mau dicurhatin gitu ya, biasanya dialah tempat kamu menyampaikan unek-unek, menceritakan apa yang terjadi dalam hidupnya kamu dalam seharian gitu ya. Jadi di sini tuh bisa kamu udahlah disimpan aja lah unek-unek ini gitu ya. Disimpan aja gitu. Nah jadi yang biasanya mungkin dianya itu tuh manja sama kamu ya, tidak tergantung, tidak mau, lebih banyak kayak tergantung kepada kamu. Nah jadi sekarang dia mulai belajar untuk mandiri gitu ya. Biasanya dikit-dikit, beb kayak gini beb, tolong beb, itu beb bantu aku dong gitu ya. Nah jadi belakangan dia ya udah tak kerjain aja sendiri kalau memang bisa dikerjain. Kalau nggak bisa ya udahlah dinikmati aja lah keadaan itu tuh tidak bisa diselesaikan. Nah seperti itu ya jadi modelnya. Jadi me time-nya kalian berdua lebih panjang di sini. Me time masing-masing gitu maksudnya ya, lebih panjang. Nah apalagi mari lihat di sini tuh memang kamu lagi butuh keadaan yang seperti ini. Sebab boleh-boleh kayak kamu sedang mencoba untuk healing ya. Jadi jangan-jangan sempat ada nih omongan dari si Yayang Bebek ya, atau sikap lakunya Yayang Bebek yang bikin kamu itu tuh jadi kayak nggak enak hati gitu loh, bikin kamu sedih, bikin kamu kecewa gitu ya. Jadi kamu mau healing dulu ya untuk bisa merilis perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran yang suram itu dari kepalanya kamu ya, atau perasaan yang gak enak itu tuh dari hatinya kamu. Jadi kamu mau rehat dulu ya untuk menyembuhkan ini, mau memproses ini semua dulu gitu loh ya.
Memang kalau tentu saja ancaman-ancaman untuk bubar pasti ada lah di sini ya, terpikir oleh kalian masing-masing gitu. Namun apakah kemudian itu bukan hanya sebatas ancaman, tapi sebuah keputusan yang mau ditindak lanjut secara nyata? Ya enggak lah, enggak segampang itu. Mari lihat kalau kalian ini tuh ceritanya mau pisah-pisah, nggak segampang itu gitu loh. Masih banyak lagi tuh hal-hal yang kalian akan pikirkan ya, kalian akan pertimbangkan ya. Kalau pas lagi nggak enak hati, kacau pikiran, udah dah males gua, nggak mau lagi gitu-gitu ya. Tapi cuman sebatas bunyi-bunyian yang keluar dari kerongkongan gitu loh. Kalau ditantang, udahlah jangan ngomong doang, sana ambil sikap gitu. Bisa-bisa mikir juga gitu loh, mikir juga itu. Dan beberapa boleh ya kayak merasakan sesuatu sensasi yang baru dengan keadaan yang seperti ini. Jadi yang kayak kepikiran, enak juga ya kalau kayak gini ya, nggak mesti ada dia. Mampu juga ya aku mandiri ya. Biasanya yang banyak minta tolong sama si dia, ngerjain sendiri ternyata juga bisa. Nah, ada pula hal-hal positif yang kalian bisa nikmati di sini gitu loh. Jadi sehingga betah akhirnya ya, betah cuman diem-dieman doang gitu loh. Enak juga ya kalau keluar main sama temen-temen. Ini contoh aja ya, enak juga ya. Karena selama ini mungkin kalau mau main keluar itu tuh bareng-bareng ya, berdua gitu. Tapi ternyata menghabiskan waktu dengan teman-teman juga kelihatan seru ya, terasa asik gitu loh. Nah, di sana. Jadi kayak ada pemahaman-pemahaman baru di sini. Ya. Tak sangka-sangka aku nih tuh cintanya ugal-ugalan sama dia. Tapi ternyata cinta sih cinta ya. Tapi enggak pakai acara ugal-ugalan. Gitu. Banyak lah ini bisa terjadi refleksi diri ya. Refleksi diri. Nah, seperti itu. Kalau untuk rasa rindu pasti ada rasa rindu. Tapi rasa rindu itu tuh ketika situasi dingin seperti ini berusaha untuk kalian tepis. Ya, terutama ayang bebeknya kamu. Kalau kamu masih mau lagi tuh, aku kangen sama dia. Kamu lewatkan waktu barang 10-15 menit ya melamun tentang dia gitu. Nah, tapi kalau si dianya, aku kangen nih sama Cancer gitu. Dia hanya ngebiarin dirinya cuman sebatas sadar ya, mungkin barang 5 menit bahwa dia sadar dia rindu sama kamu, tapi habis itu udahlah gitu. Udahlah, sibukin diri dianya. Nah, di sana. Ya, jadi kayak ternikmati lah pokoknya. Jadi semacam tidak ada yang kemerungsung. Waduh, kami lagi diem-dieman. Gimana nih ya gitu. Nggak ada yang kemerungsung kayak gitu. Ya biasa-biasa aja. Ya makan tetap enak, ya tidur tetap pulas, gitu ya. Ya masih bisa ketawa, gitu. Ya masih bisa happy-happy. Serasa kayak hampir-hampir bisa, nggak ada yang kurang gitu terasa dalam hidup gitu loh. Ya, nggak ada yang terasa kurang. Paling-paling yang kalaupun dibilang di situ tuh ada terasa kehilangan, tapi kehilangan itu tuh ini sorry aja, mari lihat dari poin 1 hingga 10 paling besar lah itu ya, hanya ada di poin rasa kehilangan di 2 gitu loh, 2 atau 3 paling banyak dari 10. Nah itu udah paling banyak banget gitu ya di sana. Jadi boleh lumayan panjang ya, katakan misalnya lebih daripada seminggu ya kalian di sini diem-diemannya. Belum tentu akan 31 hari sepanjang bulan Desember diam aja bawaannya. Enggak lah. Bisa aja di pembukaan Desember hahaha, nanti di pertengahannya ada berantemnya ya. Kemudian baru diem-dieman ya, diem-diemannya seminggu 2 minggu ya bisa. Kayak gitu. Yang mari sampaikan ini adalah salah satu dari sekian banyak kemungkinan ya. Kemungkinan yang menjadi gambaran dalam relationship-nya kamu bersama si dia. Nah, seperti itu. Ya, jadi kayak namanya mencoba untuk
ini ya, apa tuh namanya, beradaptasi. Namanya coba untuk beradaptasi ya dengan keadaan yang seperti ini. Jadi tentu saja bisa didapatkan sensasi nikmatnya. Jadi setiap ada upaya menerima ya, tidak menolak, itu tuh jadinya ya damai terasa gitu loh ya. Nah, tapi ingat ya, walaupun kata Mari kalian akan banyak diem-diemannya di sini ya di sepanjang bulan Desember, belum ada di sini ancaman kayak perpisahan secara nyata. Kalau terlintas lalu dalam pikiran gitu ya, terucapkan melalui kata-kata, tapi tidak ada ruhnya, tidak ada energinya dalam hal seperti itu loh. Nah, mungkin juga bisa nih, agaknya tadi kata Mari kan ada yang sedang introspeksi diri gitu ya. Bisa-bisa memang juga dapat pemahaman-pemahaman baru gitu. Ya. Ini terutama yang bagi teman-teman yang merasa cukup tergantung kepada pasangan. Gitu. Nanti bisa sadar, aku manja banget ya sama dia selama ini ya, gitu. Atau aku ngemanjain dia betul nih selama ini gitu. Kayaknya itu salah gitu loh. Jadi bisa dapat tahu kira-kiranya apa yang salah, apa yang benar gitu ya. Jadi bisa nanti dalam perjalanan relationship kalian, hasil dari diem-dieman ini ada konsep baru di situ, dan konsep itu tuh Mari lihat konsep yang baik ya, konsep yang baik bagi hubungan ini gitu loh. Jadi nanti ada buahnya. Walaupun sorry ya. Jadi walaupun kalian sedang tidak harmonis gitu ya, kelihatan tidak sedang romantis gitu, tapi ada pelajarannya nanti yang bisa ditemukan gitu, yang untuk kemudian bisa dipakai mensupport ya, mensupport kelanggengan dari relationship ini. Karena ketika waktu sendirian seperti ini tuh kan bisa sempat, terutama kamu ya Cancer, bisa sempat ada merenungnya kamu gitu, bagaimana baiknya kamu menjalani, apa kurangnya kamu, apa salahnya kamu, apa baiknya kamu, apa benernya kamu, apa yang mesti di-upgrade, apa yang mesti dihilangkan gitu ya. Ada nanti di sana. Dan si dia juga demikian itu. Nanti lama-lama ya, 2-3 hari setelah diem-dieman bisa merasa gitu loh. Iya ya, dia juga baik kok. Oh iya ya, aku yang agak ada nakal-nakalnya gitu di sana. Jadi tidak buruk. Kondisi dingin yang seperti ini sebenarnya bukan buruk, bukan sebuah kemunduran. Jadi ini kayak seolah-olah mundur, tapi ini untuk melemparkan kalian berdua itu cepat bergerak majunya ke depan. Kayak lagi menekan pegas ya, ditekan pegas ya. Ketika ditekan itu tuh kan kelihatan seperti sebuah kemunduran ya, sebuah penurunan. Tapi nanti ketika tekanan dalam kepada pegas ini dilepaskan, tuing, itu ya bisa melemparkan tinggi kan. Nah, ini yang terjadi. Kalau Mari lihat chemistry kalian berdua sebenarnya cocok sih, nyambung. Gitu ya. Cocok, nyambung di sini. Tapi inilah kalian sedang belajar. Kalian hanya sedang belajar untuk bisa lebih paham ya, memahami, bisa lebih mampu menghandle diri, introspeksi diri, gitu-gitu ya. Nah, di sana bagus. Tutup tahun walaupun tidak terasa kayak indah betul gitu ya, tapi dia ada maknanya, ada makna di dalamnya gitu ya. Oke lah, baik. Sekarang Mari akan tarik koin ya, biar kita cari tahu dulu kepada Cancer mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja.
Baik, mari awali dari inisial O, ada ombak, H ada hari, F ada fajar, S ada sakura, kemudian W ada warna, L ada lampu, U usia, dan G ada gula. Masuk kita ke zodiak. Ada Aquarius di sini, energi dari Libra, dan berikut ada energi dari Taurus menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu Cancer yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.